Alright, teman-teman, kita lanjutkan bab 3 dengan subjudul kedua, kagum kepada pencipta tubuh yang ajaib. Menurut para ilmuwan, tubuh manusia merupakan kumpulan dari triliunan sel hidup. Ketika laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri, laki-laki yang sehat akan melepaskan antara 40 juta hingga miliaran sperma. Satu sperma berpotensi menjadi satu manusia jika bertemu dengan sel telur. Masing-masing sperma membawa 23 kromosom dari ayah dan inti sel telur membawa 23 kromosom dari ibu dan menjadi manusia dengan 23 pasang kromosom. Sperma adalah sel hidup yang ketika dilepaskan maka jutaan berlomba masuk ke dalam serviks untuk mencari sel telur. Dalam perjuangan tersebut banyak sperma yang mati. Tetapi sebagian menembus sampai ke uterus, sebagian kecil lagi sampai ke tuba falopi. Hanya sekitar 200 sperma yang benar-benar mencapai sel telur. Pada akhirnya hanya satu sperma yang berhasil menembus dan membuahi sel telur dan menjadi manusia. Teman-teman, Tuhan menciptakan manusia dengan tubuh yang ajaib. Masih banyak sel lainnya dalam tubuh kita ini. Misalnya saja sel otak. Diperkirakan otak manusia terdiri dari 100 miliar sel otak atau neuron dan sekitar 1 triliun sel pendukung atau glia yang membantu neuron. Otak memiliki berat sekitar 1,4 kg. Tetapi setelah usia 20 tahun secara alami, orang akan kehilangan sekitar 1 gram massa otak per tahun. Neuron juga bekerja dengan cara yang ajaib, teman-teman. Pada saat seseorang berpikir mengenai uang misalnya, ada ratusan neuron berkumpul, membawa memori yang pernah dipikirkan mengenai uang. Kemudian ketika ia mendapatkan informasi atau referensi baru, entah melalui buku, video YouTube, atau ceramah ahli dalam bidang keuangan, informasi baru tersebut menghasilkan kumpulan neuron baru. Jadi ada kumpulan neuron yang lama, ada kumpulan neuron yang baru, lalu dua kumpulan itu berkoneksi dan melakukan asosiasi. Mereka lalu melakukan seleksi, artinya sel-sel kelompok yang lama mulai menanggalkan bagian yang tidak dipakai lagi karena tidak cocok dengan referensi baru. Proses tersebut menyebabkan terjadinya disequilibrium. Lalu dua sel tadi menyatu dan membentuk suatu kelompok dengan pola kerja neuron baru. Tahap ini disebut akomodasi, di mana orang tersebut berpikir mengenai uang secara berbeda dibanding sebelumnya. Sama halnya ketika Anda berpikir mengenai sekolah, keluarga, pekerjaan, bisnis, politik, kepemimpinan, dan Tuhan. Otak ini sangat ajaib, tetapi otak hanya mesin dan digunakan sementara. Selama hidup, tubuh yang kompleks ini merupakan kumpulan dari bermacam-macam sel dengan triliunan sel memanifestasikan diri di dalam jiwa. Sehingga kita mengenal istilah personality atau tipe kepribadian. Ada yang pemalu, ada yang penakut, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang bisa berpikir dengan pertimbangan yang kompleks sekali, ada yang bisa menciptakan hal-hal yang baru dan sebagainya. Tuhan memberikan jiwa kepada manusia supaya manusia bisa memfungsikan tubuh. Dengan demikian, manusia bisa berpikir bagaimana bertahan hidup, bersekolah, bekerja, membangun keluarga, dan berkarya. Jiwa bukanlah roh. Pada saat kita berbicara mengenai spiritualitas ini, kita berbicara tentang roh. Kita harus waspada karena roh manusia itu merupakan esensi yang sesungguhnya dan seharusnya menentukan, bukan tubuh. Namun roh manusia hadir di dalam tubuh yang sudah rusak karena dosa, sehingga pikiran, angan-angan, tingkah laku, dan keinginan manusia menjadi keliru. Karena itu teman-teman, roh manusia harus dihidupkan terlebih dahulu oleh Tuhan sendiri. Bagaimana cara menghidupkannya? Tidak ada manusia yang bisa menghidupkan roh. Roh yang tidak berfungsi itu terjebak di dalam tubuh yang berdosa. Karena itu Tuhan berinisiatif untuk menghidupkan kembali roh manusia yang mati, sehingga manusia mulai tertarik mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan pengenalan tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita lihat pengertian dari hati nurani. Dalam bahasa Yunani, kata hati nurani diterjemahkan dengan suinaidesis,
yang terdiri dari dua suku kata, yaitu sun yang artinya bersama dan eidesis yang artinya mengetahui. Jadi suneidesis berarti mengetahui bersama. Dalam bahasa Latin, suneidesis diterjemahkan sebagai conscientia. Kata conscientia terbentuk dari gabungan dua suku kata, yaitu con dan scio yang artinya mengetahui bersama atau mengetahui bersama dengan seseorang. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata conscientia disebut conscience yang mengacu pada kesadaran moral seseorang dan kemampuan untuk membuat keputusan. Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang secara umum diterima dan ditegakkan. Nah, teman-teman, dalam bahasa Indonesia, conscience diterjemahkan menjadi hati nurani. Menurut penjelasan Profesor Samuel Benjamin Hugh, dalam diri seseorang yang memiliki keseimbangan moral dan psikologis yang baik, hati nurani berfungsi sebagai pembimbing atau pengontrol kehidupan. Untuk apa? Well, untuk memungkinkan seseorang menilai dan memutuskan tindakannya. Maka dapat dipahami bahwa yang disebut hati itu nggak ada bendanya. Hati itu hanya istilah, bukan organ tubuh yang disebut liver atau hati atau heart, jantung. Hati adalah bagian terdalam batin manusia, inner self, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi ada. Hati diberikan sebagai perwakilan Tuhan yang ditempatkan dalam diri manusia. Adapun dalam bahasa Arab, nur berarti cahaya. Jadi Tuhan memberikan hati nurani dalam diri setiap manusia untuk menjadi cahaya. Menerangi saat manusia berbuat salah atau dosa yang umumnya dilakukan di tempat gelap. Ketika seseorang pertama kali mencuri atau korupsi atau berzina, selingkuh, di dalam diri orang itu ada perasaan gelisah, rasa bersalah hingga ia tidak bisa tidur. Itu adalah salah satu fungsi hati nurani. Namun hati nurani sudah terdistorsi oleh dosa. Sehingga ada hati nurani yang sepertinya mati tak berdaya. Kenapa? Karena orang yang memilikinya terus-menerus menekan dan melawannya. Hingga terbentuklah kebiasaan dan apa yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap sesuatu yang dibanggakan. Ada juga hati nurani yang masih bercahaya tetapi cahayanya redup, dikotori oleh egoisme dan ambisi serta keserakahan manusia berdosa tadi. Lalu bagaimana dong caranya untuk membersihkan hati nurani yang terdistorsi, redup dan bahkan seakan mati? Ada dua pandangan berbeda teman-teman, tergantung referensi yang digunakan. Pandangan pertama mengajarkan bahwa hati dibersihkan sendiri oleh manusia dengan cara berpikir ini dan itu, berlatih ini dan itu, berbuat ini dan itu. Tentu semua ini dan itu tadi berhubungan dengan label ketuhanan. Pandangan pertama ini kalau dianalisa sedikit mendalam, tetap yang berjuang dari awal adalah manusia. Yang berusaha adalah manusia. Manusia yang hatinya kotor dan redup karena dosa. Bahkan seakan mati tadi, berusaha dan berupaya membersihkan dirinya sendiri. Mungkinkah itu bisa terjadi? Teman-teman, sebenarnya pandangan pertama ini tetap sebagai bagian dari motivasi antroposentris, yaitu perubahan yang pusatnya ada pada upaya dan kekuatan manusia. Tuhan hanya memperlancar saja, manusialah yang hebat, bukan Tuhan. Sehingga manusia harus mendapatkan imbalan dalam bentuk ini dan itu. Maka hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah hubungan bisnis saja, hitung-hitungan untung rugi, bukan hubungan cinta kasih yang murni. Nah, pandangan yang kedua adalah Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu untuk membersihkan hati yang kotor tadi. Manusia yang hatinya kotor atau redup tidak memiliki keinginan untuk mencari kehendak Tuhan. Teman-teman, seumpama orang yang tidak bisa berenang dan sedang tenggelam di tengah laut atau sungai yang dalam. Ia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus ada bantuan dari luar dirinya. Nah, hati nurani yang seakan mati itu masih ada harapan ketika Tuhan menghidupkannya kembali
atau membersihkannya. Oleh karena itu tidak heran bila ada orang yang dikatakan super bejat oleh masyarakat, namun ternyata mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Disinilah motivasi teosentris menjadi berbeda. Perubahan seorang individu diawali oleh Tuhan dalam hatinya. Itulah anugerah. Artinya orang yang hati nuraninya redup dan kotor tadi, berbuat semaunya, entah korupsi, malas dan sebagainya. Namun dalam kasihnya dalam artian ini kasih Tuhan yang tak terbatas dan tak bersyarat, Tuhan tetap bekerja dalam hati orang itu untuk membersihkan atau menghidupkan hati nuraninya. Sekarang pertanyaannya teman-teman, mengapa Tuhan mau melakukan itu? Apakah karena orang itu baik? Bukan. Semua karena Tuhan saja yang baik, bukan karena manusianya baik. Kebaikan Tuhan pasti tanpa syarat. Karena kalau kebaikan Tuhan bersyarat, Anda dan saya harus melakukan ini dan itu terlebih dahulu. Baru Tuhan menunjukkan kasih-Nya. 1 detik saja Tuhan bekerja dengan cara bersyarat seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang masih hidup. Semua manusia mati. Karena tidak mungkin ada manusia yang sanggup memenuhi syarat baik dalam definisi Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan, alhamdulillah. Karena dengan anugerahnya, siapapun kita, apapun dosa yang pernah atau sedang kita lakukan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya yang tak terbatas dan tak bersyarat mengundang kita untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Itulah kabar baik yang perlu didengar oleh semua orang di dunia. Teman-teman, kita bertemu di bab selanjutnya. Until then, ukir jejakmu.